Dan pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Andi. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya Bu. Nah, senang sekali Bu boleh bertemu dengan Ibu Andi. Seperti yang sudah saya sampaikan Ibu kemarin, kita akan masuk siklus supervisi akademik untuk bulan ini ya Bu. Nah, sebelum kita memulaikan pembicaraan kita, mari kita samakan dulu persepsi dulu ya Bu. Jadi bahwa tujuan supervisi akademik ini bukan untuk mengawas pelaksanaan pembelajaran di sekolah, tapi yang jauh lebih penting lagi adalah untuk membantu Ibu mengembangkan diri sebagai guru yang baik dari segi metode mengajar, pengelolaan kelas, atau aspek lainnya. Ya, Bu, saya yakin supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti sangat akan membantu saya dalam proses mengembangkan diri saya sebagai seorang guru. Ya, baik. Nah, kalau begitu Bu, untuk supervisi akademik kali ini hal spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan untuk pembelajaran Kali ini nanti saya akan mengajar materi tentang pemanasan global dan iklim kaca, dan kemudian aspek yang akan ingin saya kembangkan nanti di bagian cara saya untuk mengelola kelas dengan baik. Oke, baik. Jadi mengelola kelas dengan baik. Dan Ibu, saya mau tanya, kan tadi Ibu menjelaskan tentang materi tentang pemanasan global, terus efek rumah kaca. Nah Bu, jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas apa nih Bu? Untuk tujuan pembelajaran nanti, kiranya nanti siswa dapat memahami pemanasan global dan iklim kaca ini, dan juga siswa dapat mengetahui penyebab dan juga solusi yang bisa mengatasi pemanasan global dan iklim kaca. Oke Ibu, jadi itu tujuannya Ibu ya. Nah, dalam mengelola kelas Ibu, karena Ibu mengatakan mengelola aspek yang akan dinilai atau ingin dikembangkan, yaitu mengelola kelas dengan lebih baik lagi nih Bu. Nah, bayangan Ibu Andi akan seperti apa Bu nanti? Dari pengalaman saya selama ini, saya menilai pengelolaan kelas itu sangat penting, baik sebelum pembelajaran dimulai maupun selama proses pembelajaran itu berlangsung. Misalnya menyiapkan murid dan mengajak murid untuk fokus pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena kita tahu ya Bu, karakter murid itu kan berbeda-beda. Jadi selain itu tidak sepenuhnya kita tahu kondisi dari perasaan mereka pada saat mengikuti pembelajaran. Mungkin dalam mereka mau mulai pembelajaran, sebelumnya mereka ada dalam suasana hati yang sedih, marah, kecewa, kita kan tidak tahu. Nah, hal itulah yang akan saya fokuskan dalam pembelajaran kali ini. Jadi saya akan mengelola kelas, terutama mengelola emosional murid agar murid bisa lebih fokus dalam memulai pembelajaran dan mengikuti materi yang akan saya ajarkan. Tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu ingin mengajak mereka lebih mengenal atau menggali diri mereka secara emosi, dan Ibu juga ingin supaya mereka boleh memahami kondisi mereka atau emosi mereka sebelum belajar tentang mata pelajaran kimia ya Bu? Ya, betul. Oke. Nah, dari beberapa poin yang ada di RPP-nya Ibu ini, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran sosial emosional secara spesifik Ibu, kira-kira Ibu ingin mengembangkan poin yang mana? Terutama yang perlu difokuskan dalam proses supervisi kali ini.
baik Ibu. Jadi yang saya tangkap Ibu akan masuk, terus kemudian menyapa anak-anak, berdoa, dan Ibu akan menunjuk satu anak untuk memberi ruang, dan satu anak itu di mana yang Ibu lihat anak yang memang pendiam ya Bu di dalam kelas. Nah, tujuan Ibu menunjuk anak tersebut agar supaya anak tersebut bisa lebih percaya diri. Oke. Nah, lalu Ibu mengajak anak-anak untuk menunjukkan ekspresi mereka dengan menggunakan gambar ya Bu di kertas. Oke. Nah, jadi kemudian setelah anak-anak menggambar di kertas, Ibu akan menunjukkan meminta anak-anak untuk menunjukkan gambar mereka kepada teman-teman mereka yang lain. Dan kemudian Ibu akan mengajak satu atau dua orang untuk bercerita atau berbagi tentang ekspresi atau hasil gambar dari ekspresi yang mereka buat ya begitu Bu? Oke, nah, berarti untuk supervisi akademik, Ibu ingin saya mengobservasi pengelolaan kelas Ibu khususnya di awal periode mengajar ketika Ibu mengajarkan tentang sosial emosional Ibu. Ya, betul Bu. Karena selama ini saya melakukan pembelajaran sebelumnya, saya merasa ada beberapa siswa yang masih belum fokus dalam menangani pembelajaran. Nah, itu yang membuat saya ingin belajar untuk mengelola kelas dengan lebih baik, salah satunya dengan manajemen emosional siswa. Oke, baik Ibu. Untuk observasi ini saya bisa datang di kelas Ibu kapan Ibu? Sebentar saja ada jam saya di jam 9 dan jam 10. Baik, jadi sebentar saya akan datang di kelas Ibu ya untuk membantu Ibu dalam observasi sesuai dengan poin yang sudah kita sepakati tadi ya Bu. Nanti di jam 9.10 ya Bu. Ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Yanti. Iya. Terima kasih Ibu, dengan senang hati Bu Andi. Selamat siang. Seluruhnya berdiri siap. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta yang memimpin doa kita di hari ini, yang paling belakang pakai berikan boleh. Terima kasih. Oke, sebelum kita orang masuk ke dalam materi, saat ini Ibu mau bagikan dulu kertas untuk kalian. Ya. Ya, oke. Yang Ibu akan instruksikan dengan kertas yang sudah kalian dapat adalah sekarang coba kalian mau menggambar emoticon. Tapi emoticon yang kalian gambar adalah sesuai dengan suasana perasaan hati kalian sekarang. Jadi kalau emot senyum berarti kalian sedang dalam keadaan yang senang, bahagia. Kalau emot yang murung atau ada emot lain yang kalian suka gambar di kertas tersebut, silakan kalian gambar. Boleh waktunya 3 menit? Boleh. Cuma mau gambar kan, kasih bulat Jor, tinggal kasih punya smile kah, set atau apa terserah sesuai dengan perasaan atau suasana hati kalian saat ini. Silakan. Digambar itu sebesar-besar kok, supaya bisa lihat. Silakan. Bentar Pak. Sudah semua? Oke. Kalau sudah semua, coba angkat. Saya harap itu dulu ya. Tolong sambil boleh saya
kanan kiri supaya teman duduk. Boleh terserah siapa yang mau duluan menjelaskan kepada teman gambar emotnya apa dan kenapa gambar seperti itu. Pertama apa? Ya, sekuatnya supaya teman-teman dengar. Jadi ini emot apa? Ini emot mata bahagia. Berkelok. Mata berlauk-lauk. Kenapa kamu buat emot begitu? Panggil di blog salsa. Ini dia yang jelaskan. Lagi vlogging loh. Lagi ya, dia kan jadi Carlos kan. Carlos emot adalah emoticon dengan mata hati. Dia lagi falling love. Selanjutnya dari gambar emoticon yang sudah kalian gambar, kalau mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu ibu tanya bagaimana suasana hati kalian, yang pertama bilang senang, semua bilang senang. Tapi ketika sekarang ibu arahkan kalian untuk menggambar suasana hati kalian, ibu lihat banyak beragam kan. Ada yang emot senang, smile, ada yang sad, ada yang cuma datar, ada tadi emot penuh cinta, panas bahkan, juga lain sebagainya. Jadi tidak apa-apa kalau suasana hati kalian itu tidak selalu dalam keadaan senang, tapi kalau misalnya ada di dalam kelas, usahakan kalian bisa mengendalikan suasana hati kalian supaya bisa siap untuk apa? Belajar. Sekarang kita lanjut. Sebelum itu kita ingin mau ambil daftar hadir terlebih dahulu. Dan ketika ibu ambil daftar hadir, pas ibu bilang nama kalian, ada diselingi dengan game sedikit ya. Jadi ketika ibu panggil nama kalian, lalu siapa yang pertama? Ardiansyah mengatakan satu kata bebas. Satu kata apapun itu, misalnya buku. Kemudian ibu panggil nama berikutnya. Nama berikutnya mengatakan kata dengan awalan huruf terakhir dari kata sebelumnya. Jadi misalnya sebelumnya teman kalian kan buku. Jadi selanjutnya harus mengatakan kata dengan awalan huruf terakhir dari sebelumnya. Begitu selanjutnya. Ardiansyah bilang kata pulpen. Kemudian ada Aurel Nanas. Tadi dibilang apa? Pulpen. Oh, nanas. Ya. Nanas. Oke. Sekarang kita masuk dalam materi pemanasan global dan efek rumah kaca. Menurut kamu, kalau ibu bertanya ya sekarang, menurut kamu bagaimana keadaan suhu bumi pada 100 tahun yang lalu jika dibandingkan dengan sekarang? Menurut kalian? Lebih sejuk. Lebih dingin, lebih sejuk. Lebih fresh. Ada yang lain lagi? Lebih sehat. Bebas dari polusi. Bebas polusi 100 tahun lalu. Menurut kalian keadaannya lebih bersih, lebih dingin, Lebih cerah. bebas polusi dan lebih sehat. Oke. Kemudian saat ini kan kita belajar tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Dengan tujuan pembelajaran, ketika kita belajar sebentar, diharapkan kalian sebagai murid dapat memahami tentang materi ini, pemanasan global dan efek rumah kaca, dan kalian bisa tahu penyebab dan solusi dari pemanasan global dan efek rumah kaca tersebut. Dari yang pertanyaan ibu ada tanya tadi, kenapa suhu kalau kira-kira 100 tahun lalu dibandingkan dengan sekarang, 100 tahun lalu memang kira-kira lebih dingin ya daripada sekarang. Itu semua terjadi
global dan efek dari pemanasan. Pengertian dari pemanasan global semua boleh perhatikan di depan adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Jadi benar ya, kalau dibandingkan dengan 100 tahun lalu itu memang seharusnya lebih dingin dari sekarang, karena sekarang sudah banyak terjadi dan memang terjadi ada ini pemanasan global. Sesuai dengan pengertiannya, pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata bumi. Zat-zatnya itu apa saja? Contoh gas rumah kaca yaitu adalah karbon dioksida atau apa? Kalau karbon dioksida CO2. Kemudian belerang dioksida itu apa? Di dalam diskusi kelompok. Kalian sudah bagi dalam kelompok sebelumnya? Nah, sekarang silakan kalian duduk dalam kelompok terlebih dahulu, berkelompok. Nanti kalau ada yang tidak sekolah sebelumnya nanti disarankan bergabung. Berkelompok dulu yang sebelumnya ibu suruh bagikan. Silakan. Coba kalian perhatikan dulu ya. Jadi ini ada tingkatan, 3 tingkatan yang harus kalian isi. Upaya pencegahan dalam tingkat individu, dalam tingkat masyarakat, dan dalam tingkat pemerintah. Untuk melihat ulang presentasi yang di bagian mana kira-kira supaya ibu. Ya, kalau mau sambil rokok berarti itu semua yang upaya pencegahan itu bagaimana mengurangi masyarakat pemerintah. kasih barang ventilasi baru atau Ya, kalau mau sambil satu kasus itu semua yang akan mengetahui upaya pencegahan baik individu, masyarakat, dan pemerintah. Dia di bagian apa dan sampai kemarin dari sehingga mengakibatkan efek rumah kaca atau pemanasan global berkaitan tidak? Kalau tidak berkaitan, coba cari lain. Itu kan contoh-contoh gas rumah kaca, coba lihat. Gas karbon dioksida, SO2, dan metana. rokok racun karbon monoksida. Gitu kan? Berarti boleh kalian pakai itu toh? Berarti nanti kalau start di sini tentang upaya pencegahan. Ini kayak pencegahan bagaimana cara mengurangi Dalam individu. dalam diri sendiri. Kalau tidak merokok, Kalau pemerintah itu tuh misalkan karena larang ini rokok di Indonesia. mari kita berdiskusi pakai itu. Di sini. Terus melanjut untuk presentasi. Jadi satu kelompok saja yang akan presentasi, tapi itu akan spin. Siapapun kelompok yang terpilih, siap ya? Mari kira-kira kelompok siapa yang akan presentasi?
Lima. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan upaya pencegahan pemanasan global di Indonesia. Yang saya tahu di sini adalah pencegahan pemanasan global dari konsumsi rokok. Oke kan? Pencegahan tingkat individu yang kami tulis di sini adalah berhenti merokok dan berhenti mengonsumsinya. Tidak hanya dapat mengurangi dampak kesehatan pribadi, tetapi juga mengurangi polusi udara dan sampah dari puntung rokok. Dalam seluruh ya. Dan kedua, jika masyarakat dapat mengadakan kampanye untuk mengurangi konsumsi rokok di lingkungan mereka. Ini juga tentang kesadaran mengenai konsumsi rokok bagi kesehatan lingkungan bersama. Dan yang ketiga, tingkatkan pemerintah. Pemerintah membuat aturan tentang masuknya rokok ke dalam negara dan mengenai pajak yang besar agar mengurangi rokok masuk ke dalam negeri kita. Kami undur diri. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Kami permisi. Ya, dari hasil diskusi kelompok yang dipilihkan tadi ada kelompok 5. Dari mereka mengambil masalah tentang polusi dari konsumsi rokok. Selain membahayakan kesehatan pribadi dari orang yang merokok, konsumsi rokok juga akan efeknya ke polusi udara, lingkungan, dan orang lain juga yang dapat menghirup asap rokok itu akan terkena. Pembelajaran kita di saat itu sudah selesai. Menutup materi kita di saat ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang setelah belajar kimia saat ini, suasana hatinya bagaimana setelah belajar kimia saat ini? Silakan, coba. Ya, silakan Menteri. Bagaimana perasaan setelah belajar kimia hari ini? Perasaan saya sangat bahagia dan saya bisa Bahagia dan apa? bisa mengetahui apa itu kimia Terkait materi yang kamu belajar hari ini tentang apa? tentang rokok. Materi global. Pemanasan global. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kemudian pertanyaan kedua Ibu ingin tanya, dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang kalian dapat tentang apa yang kalian belajar hari ini? Boleh satu orang menyampaikan apa yang dia dapat? Oh, silakan. Yang kita dapat dari pelajaran hari ini, efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi yang juga bisa berdampak pada kemunculan. Ya, terima kasih ya. Jadi Ibu harap bukan cuma 2 orang yang senang belajar kimia akhirnya tahu juga dampak pemanasan global akibat apa, tapi apa yang bisa kita praktekkan apalagi dalam pencegahan pemanasan global dan pembuangan gas-gas rumah kaca ini. Kalau kita sudah tahu, bisa kita apa? Kalau kita sudah tahu, bisa kita terapkan. Demikianlah materi kita di saat ini. Nanti minggu depan kita akan lanjut materi tentang pencegahan pemanasan global dan efek rumah kaca di bagian sisi kimia dalam sudut pandang kimia. Dalam hal ini materi kimia hijau dan 12 prinsipnya. Oke, silakan satu orang berdoa untuk pelajaran kita tadi. Tadi Ibu tunjuk toh satu orang cewek kan tadi, sekarang Ibu harus tunjuk cowok. Tapi ini yang tunjuk. Siapa yang kamu ya? Untuk pelajaran kita ini, Veronica semua pulang tos, kalian mau? Teman-teman sebelum Boleh berdiri. teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Saya berdoa menurut agama saya yang bisa. Beri salam. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Jadi untuk membahas hasil observasi pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi. Nah, kira-kira nih Bu, dalam hasil pertemuan kita pada hari ini, apa tujuan yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Ya, dalam pertemuan saat ini saya mengharapkan bagian untuk berefleksi dari yang sudah dilakukan dan kiranya mendapati area yang dapat saya kembangkan dari kemudian hari dan proses pembelajaran ini. Oke, baik. Nah, pertama-tama nih Bu, saya ingin mendengar terlebih dahulu dari Ibu. Tadi kan Ibu sudah sempat mengatakan tentang perasaan Ibu pada saat praobservasi. Nah, saat ini saya ingin melanjutkan pertanyaan itu, Bu. Jadi, apa yang Ibu rasakan ketika setelah Ibu mengimplementasikan rencana yang Ibu sudah buat di dalam kelas tadi? Di pertama-tama saya berterima kasih dulu sebelumnya kepada Ibu karena sudah bersedia menemani saya dalam proses pembelajaran. Dan untuk perasaan saya merasa cukup puas dengan yang sudah saya terapkan karena ketika saya sudah menyiapkan seperti RPP, saya berhasil untuk menerapkan kepada anak-anak dan saya melihat juga anak-anak antusias dengan pembelajaran di kelas tadi. Dan juga ada beberapa sih yang mungkin kurang dari yang sudah saya siapkan, tapi lebih banyak saya merasa puas dengan yang sudah saya lakukan di kelas. Baik, Bu. Nah, berarti tadi Ibu mengatakan bahwa mana Ibu merasa puas. Nah, boleh Ibu berikan contoh seperti apa yang ketika Ibu merasa puas di dalam kelas tadi? Ya, bagian dimana saya lebih menikmati proses pembelajaran dan merasa lebih siap karena sudah terarah terkait dengan modul ajar atau RPP. Apalagi saya lihat murid-murid saya tadi juga antusias, senang, bersemangat dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, baik. Nah, jadi ternyata persiapan yang Ibu sudah siapkan nih buat dari mulai membuat RPP, LKPD yang sudah Ibu tunjukkan kepada saya itu yang sudah detail, ternyata membuahkan hasil ya, Bu? Ya. Oke. Nah, terus Bu, apa yang menjadi berbeda ketika Ibu membuat RPP yang kali ini yang akan diobservasi dengan RPP yang sebelum-sebelumnya sudah Ibu buat? Apakah ada yang berbeda, Bu, atau bagaimana? Ya, tentu ada ya yang berbeda karena sebetulnya untuk pembelajaran pada hari-hari sebelumnya saya membuat RPP, tapi mungkin saya tidak membuatnya lebih detail dan juga saya tidak memvariasikan berdasarkan atau membuat RPP ini berdasarkan kebutuhan atau penyesuaian dengan anak-anak di kelas, sehingga yang saya lakukan cuma kayak seperti satu variasi model pembelajaran saja atau strategi pembelajaran saja. Dan juga ketika sebelumnya anak-anak sulit untuk diatur, mungkin gaduh dan lain sebagainya, saya belum mencantumkan di dalam RPP bagaimana cara saya untuk mengelola kelas dengan keadaan siswa yang seperti itu. Dan ketika saya menerapkan dengan RPP yang sudah saya buat dan diobservasi tadi secara lebih detail dari hari-hari sebelumnya, lebih terarah apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak lebih semangat dan lebih tenang, bahkan fokus dan mengerti pembelajaran di kelas. Seperti itu sih, Bu. Oke, Bu. Nah, kelihatannya ada hubungan nih, Bu, antara ketenangan yang Ibu berikan ketika masuk ke dalam kelas dan kesiapan Ibu untuk masuk ke dalam kelas, dan bagaimana kesiapan murid sendiri, Bu, untuk fokus dalam pembelajaran? Yang saya ada atau saya perhatikan sih mungkin di bagian ketika saya sebagai guru siap, apalagi untuk mengikuti RPP yang saya buat, anak-anak juga terlihat siap dan bisa mengikuti terkait dengan yang saya lakukan di kelas seperti itu. Oke, baik, Bu. Nah, di sini saya akan membagikan hasil pengamatan saya ya, Bu.
bilang sebelumnya itu sudah bagus, dimana ibu kemarin bilang mau meminta salah satu anak untuk berdoa sebelum pembelajaran, dan yang akan ibu tunjuk itu adalah anak yang pendiam ya Bu. Nah seperti itu. Jadi itu sudah baik, ibu sudah laksanakan dan sudah tercapai. Nah kemudian ibu juga saya lihat memberikan kesempatan anak tersebut dengan tujuan yang baik, agar supaya anak yang pendiam ini bisa juga berani untuk tampil di depan, walaupun memang kelihatannya Bu nih anak memang masih agak kaku ya Bu, suaranya juga masih kecil, tapi sudah menunjukkan bahwa mana anak tersebut sudah berani untuk maju di depan. Begitu ya Bu. Oke, nah begini Bu, menurut saya juga ya Bu, saya juga sudah melihat ketika ibu mengelola kelas, terus mengelola emosional siswa, di mana di awal ibu masuk ke dalam kelas ketika pembukaan setelah berdoa, ibu masih menanyakan tentang emosi siswa. Kemudian ibu juga meminta siswa-siswa tersebut untuk menggambar perasaan mereka, dan kemudian ibu juga sudah mau mengambil salah satu siswa yang menurut ibu menarik tentang gambaran dari perasaan mereka, terus dia menampilkan di depan dan menjelaskan kenapa mereka menggambarkan perasaan mereka pada hari ini. Seperti itu ya Bu. Ya, itu juga sudah ibu terapkan, jadi sudah sangat baik Bu. Nah, ketika ibu di dalam kelas tadi juga saya sudah melihat bagaimana ibu merasa tenang dalam proses pembelajaran dan menikmati. Begitu pula dengan anak-anak yang antusias, baik mulai dari awal hingga sampai berakhirnya proses pembelajaran itu sudah antusias sekali. Nah, tadi kan ibu juga bilang ada ya, selain rasa puas, ada kayaknya hal-hal yang masih ingin ibu kembangkan. Nah, bisa ibu ceritakan lebih lanjut apa yang ingin ibu kembangkan? Ya, itu bagian yang saya merasa mungkin kurang puas, karena saya sudah tidak menerapkan sesuai alokasi waktu ya. Jadi ada waktu yang terpotong sebenarnya di bagian pembukaan. Jadi ketika di FBB saya sudah alokasikan waktu sekitar 10 menit, tapi pada saat pelaksanaannya ternyata melebihi waktu yang ditentukan, sehingga memakai waktu di bagian yang pembelajaran intinya. Seperti itu ya. Ya baik Bu, ya memang di sini juga saya juga memberikan sedikit catatan untuk di waktu dalam proses pembelajaran. Nah Bu, jadi ideal waktu yang ibu maksudkan kira-kira berapa menit? Ya tadi yang saya bilang kan sebetulnya 15 paling lama 10 menit ya, tetapi kenyataannya sudah melebihi dari yang sudah saya alokasikan. Oke baik Bu. Nah jadi ibu akan melakukan seharusnya paling lambat 10 menit. Berarti ada strategi-strategi yang akan ibu kembangkan nanti ke depannya agar supaya alokasi waktu itu bisa ibu maksimalkan semaksimal mungkin. Oke baik Bu. Nah jadi kira-kira Bu, apa yang strategi yang akan ibu kembangkan nanti ke depannya agar supaya 10 menit ini boleh dimaksimalkan sebaik mungkin? Ya dalam pembelajaran berikutnya memang mungkin ya saya betul-betul seperti latihan mungkin ya, bagaimana dalam proses bagian pembukaan ini memang pas paling lambat 10 menit. Jadi saya sudah bisa memikirkan bagaimana 10 menit ini bisa pas, jangan sampai melebihi. Mungkin ini ya Bu, sebelumnya kan saya memacu anak-anak untuk memberikan perasaan mereka, gambarkan di kertas itu kan. Tapi dalam prosesnya mungkin anak-anak yang lama di kemudian hari mungkin saya lebih mengarahkan mereka untuk tidak terlalu lama menggambarkan sehingga waktunya tidak melebihi. Dan saya juga akan melakukan fun games di pertemuan selanjutnya.
Oke, baik Bu. Nah, mungkin untuk gamenya bagaimana? Boleh dijelaskan lebih spesifik nanti ketika Ibu akan rasa kembangkan atau bagaimana? Oh iya, bagian tersebut juga itu yang belum sepenuhnya saya lakukan, yang saya merasa kurang bagus. Iya. Jadi untuk proses pembelajaran ke depan, untuk memacu lebih semangat lagi siswa, kalau yang tadi saya melihat anak-anaknya cukup suka untuk games sebelum mulai pelajaran, tapi mungkin untuk di pembelajaran selanjutnya akan lebih divariasikan gamesnya, dan untuk gamesnya yang seperti apa saya berencana untuk membuat games yang lebih mengarahkan mereka untuk fokus. Dan ada satu nama games yang akan saya lakukan, gamesnya itu namanya ini Bu, beradu jari salah di mulut. Jadi mereka akan bagaimana soal yang saya sampaikan mereka harus benar dengan menunjukkan jari, tapi sambil mengatakan di mulut berbicara, tapi yang di mulut mereka atau mereka saat membicarakannya itu salah, yang benar itu yang di mulut. Jadi mereka akan berpikir bagaimana supaya salah benar yang di tangan, tapi yang mereka katakan salah. Jadi supaya mereka lebih fokus untuk pelajaran, dan saya rasa mereka akan banyak merasa ini suatu kesenangan tersendiri ya, karena merasa lebih semangat. Oke, baik. Nah, jadi dengan fine game mereka juga bisa, Ibu juga bisa menggali perasaan mereka nantinya sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah Bu, kira-kira kapan akan Ibu terapkan untuk kedepannya, untuk yang Ibu sudah katakan mulai dari proses waktu yang akan Ibu maksimalkan, terus kemudian yang fine game yang Ibu sudah katakan tadi, kira-kira kapan akan Ibu maksimalkan waktunya? Ya, kalau untuk waktu pelaksanaannya terkait juga saya harus mempersiapkan. Jadi kira-kira paling lama itu mungkin bulan depan ya, karena 2 minggu depan juga ada ujian anak-anak. Proses pembelajarannya pasti akan mulai lagi setelah ujian. Oke, baik Bu. Jadi bulan depan ya Bu. Oke, mungkin Ibu bisa ketika bulan depan bisa mungkin ada siapa yang boleh Ibu ajak untuk bersama-sama agar supaya dalam proses kegiatan yang Ibu rencana ini dapat boleh terlaksanakan. Mungkin ada siapa yang mungkin akan Ibu kolaborasi mungkin, atau bagaimana yang mungkin dari Ibu yang bisa membantu Ibu agar supaya terjalannya rencana yang akan Ibu kembangkan nanti di bulan depan. Untuk yang saya akan ajak dalam rencana minggu depan, mungkin saya lebih banyak bertanya dengan teman sejawat saya yang kimia ya, yang senior saya bagian pembelajarannya. Dan untuk hal-hal di luar pembelajaran kimia, saya juga akan meminta ini rekan sejawat saya juga, tapi bukan pelajaran kimia, bercakap-cakap apa hal-hal yang boleh menjadi rekomendasi atau saran dari mereka untuk pembelajaran saya. Baik Bu, nah kalau dilihat Ibu dari hasil kegiatan yang Ibu tadi sudah sampaikan, menurut saya hasilnya sudah bagus ya Bu. Saya juga sudah melihat Ibu memang betul sudah menikmati prosesnya. Setelah saya lihat Ibu mulai dari masuk dari dalam kelas sampai selesai, saya melihat Ibu keluar dengan penuh senyuman di dalam kelas. Nah Bu, sebelum kita menutup proses supervisi ini, apakah Ibu bisa menyimpulkan hasil dari percakapan kita pada hari ini? Kesimpulan dari hasil percakapan kita Bu. Terima kasih ya Bu, dan untuk kesimpulan di percakapan ini, saya merasa termotivasi untuk setelah melakukan pembelajaran bukan habis selesai begitu saja, tapi perlu untuk melaksanakan refleksi. Dan kan sebagai manusia juga kita tidak sempurna ya dalam pembelajaran, juga dalam prosesnya ada kekurangan atau
hal yang perlu dikembangkan, dan melalui proses pasca observasi ini saya juga bisa menemukan atau memprediksikan hal-hal yang bisa saya kembangkan ke depan berkaitan dengan cara saya mengajar, proses pembelajaran saya di kelas, untuk anak-anak juga menggali potensi dan bagaimana anak-anak bisa menikmati kelas. Jadi saya lebih berefleksi dalam hal itu, pengembangan di bagian saya akan mengajar ke depan supaya lebih baik lagi dari yang sekarang. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan melakukan juga proses kegiatan atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan di bulan depan seperti apa yang sudah Ibu katakan tadi ya. Jadi nanti mungkin Ibu akan melihat juga hasil atau kesesuaian waktu dalam proses mengajar. Terus Ibu juga akan melakukan fine game. Terus Ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan Ibu juga sudah memasukkan pengembangan sosial emosional anak di dalam kelas itu sudah sangat baik. Jadi semoga nanti kedepannya Ibu boleh konsisten untuk dalam penerapan. Nah, kan tadi Ibu juga sampaikan bahwa mana akan dilaksanakan pada bulan depan. Nah, mudah-mudahan bulan depan Ibu juga boleh lebih semangat untuk rencana aksinya di bulan depan, dan saya juga sudah tidak sabar lagi untuk melihat aksi Ibu pada bulan depan. Terima kasih ya Ibu Anggi untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih kembali. Nah,